Oke, hello guys, Jalaci Vlogs here. Kali ini gue pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari Instagram gue. Terima kasih yang udah nanya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. eh, karena tanpa kalian ya gue nggak mungkin bisa seperti ini gitu. Oke, pertanyaan pertama itu dari ngapa banget men. Oke, pertanyaan pertama itu ada dari Ed Raditya Kazuto. Apa yang bikin lo kesel pas lagi naik motor? Apakah salah satunya emak-emak yang lampu sena ke kiri tapi nengoknya ke kanan? Eh Sebenarnya perilaku pengendara yang bikin gua kesel itu banyak ya. Cuma yang paling bikin gua emosi itu adalah perilakunya angkot lah gitu. Jadi kan dimana ya lebih parah dari emak-emak lah mungkin kalau gue bilang, ya entah dia berhenti sembarangan ataupun ya lampu sena ke kanan belok ke kiri atau dan ya semacamnya lah. Ya pokoknya ya kurang lebih kayak perilaku angkot yang lo tau lah. Terus pertanyaan kedua ada dari Dimas Fadilah. Pertanyaan sesama vlogger. Oh iya, Dimas Fadilah ini channel YouTube-nya adalah Sam ID, bisa di subscribe juga. Pertanyaannya itu, kalau sudah berkeluarga nanti masih mau lanjut sebagai motovlogger, apakah keluarga yang lebih diprioritaskan dan mengapa? Kalau udah berkeluarga ya jelas lah, keluarga dulu yang pertama. Ya alasannya ya karena keluarga kan otomatis jadi prioritas lah, kan lo harus ngidupin keluarga lo juga gitu. Terus ya mungkin motovlogger bakal jadi entah nomor 3 lah gitu, karena kan nomor 2 pasti pekerjaan gitu. Terus dari selanjutnya ada dari Dr. Official. Oh ya, dia motovlogger juga, bisa di subscribe channelnya. Bang Icel, yang pengen lo upgrade apaan dulu? Motor, kamera, laptop atau PC atau yang lain? Yang penting sih motor dulu ya. Terus yang berikutnya mungkin laptop. Nah, gue emang butuh laptop yang agak high end gitu. Terus kalau kamera sama yang ini yang masih bisa pakai ya kenapa enggak gitu. Gila, ngomong pakai helm dong ngap ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Gunman_21. Oh ya, dia ini vlogger juga, nama channelnya Bullet Susu, bisa di subscribe juga. Pertanyaan sesama vlogger, Cal, gue mau nanya nih, dijawab ya. Kalau nggak dijawab musuhan sama aku. Kira-kira gue mau nanya apa coba? Apa ya? Mungkin lu mau nanya Ical ganteng apa enggak? Pasti ganteng, sip. Pertanyaan lagi dari Fahri HP, dia motovlogger juga, bisa di subscribe channelnya. Nanti semua vlogger yang nanya bisa di subscribe. Nanti channelnya gue link di deskripsi atau di video ini. Menurut lo gimana sih fenomena tentang orang-orang bilang kalau lo pakai action cam pas riding bisa bebas tilang? Apakah bakal berpengaruh ke dunia motovlogger ke depannya? Jadi kan kalau nggak salah gue juga pernah dengar beritanya, Bapak Jenderal Polisi kita yang terhormat itu bilang kalau ada polisi yang melakukan razia liar ataupun ada apa boleh direkam gitu. Nah mungkin dari situ banyak lah gitu, jadi orang-orang tuh pada beli action cam gitu untuk yang ngerekam gitu di jalan. Ya mungkin karena itu kali ya. Jadi kan polisi-polisi yang ya mungkin oknum-oknum polisi yang melakukan razia liar, ya mungkin mereka bakal mikir 2 kali gitu. Terus apakah berpengaruh ke dunia motovlogger ke depannya? Mungkin bakal berpengaruh ya, karena kan motovlogging itu ya salah satu divisi blogging yang menggunakan action camera itu. Ya mungkin bakal banyak lah motovlogger baru
Ya mungkin seperti itulah. Terus pertanyaan berikutnya ada dari @vidadf. Well, my question is, what is your recommendation for a new helmet 400 sampai 500 ribu? Mungkin kalau untuk rekomendasi gue kurang bisa ngasih sih. Cuma berdasarkan yang pernah gue pakai waktu gue beli helm gitu. Untuk KBC yang seperti ini itu masih recommended. Mungkin harga ya sedikit lebih mahal lah, lebih mahal 50 ribu. Karena gue waktu beli ini 550. Belum termasuk pinlock ini ya. Untuk helmnya doang 550. Atau KYT K2 Rider yang gue pakai sebelumnya, itu harganya sedikit lebih murah dan dia udah double visor. Mungkin kelemahannya bobotnya yang sedikit lebih berat. Atau untuk pilihan-pilihan lain seperti NHK atau INK, itu bakal lebih banyak varian di rentang harga segitu. Kalau lengkapnya untuk merek lain sih gue kurang bisa kasih masukan karena gue belum pernah jajal juga sih. Tapi ya untuk helm sih gue masih bisa merekomendasikan KBC yang gue pakai ini karena cukup ringan lah, cukup ringan dan cukup enak. Pertanyaan berikutnya adalah dari Jody Motovlog HD. Mau tanya nih, kenapa lu melakukan yang namanya vlogger? Kenapa ya? Karena asik aja kali ya. Terus juga karena gue suka edit video, gue suka melakukan hal yang baru gitu. Dan kebetulan untuk editing video sama nge-record di jalan itu pas gue lakukan tuh ternyata asik gitu. Jadi gue ya menekuni terus ya, akhirnya jadilah seperti inilah. Pilih dia atau CB lo? apa ya mungkin pilih dia lah ya. Kapan lu berhenti gak gigit jari lo mulu? Ini udah kebiasaan gue, jadi ya sorry lah ya, semoga hilang, doakan aja. Pertanyaan berikutnya ada dari Richard Harris. Ada niat untuk ganti motor nggak? Kalau ada, mau ganti motor apa? Kalau niat untuk ganti motor kurang tahu sih, tergantung gimana kondisi kedepannya. Kalau masalah ada rencana ganti motor ada. Kalau masalah ganti motornya motor apa ya, gue belum tahu sih. Yang penting gue tuh nyari motor yang sebenarnya nekat oriented sih, bukan sport firing, bukan. Karena gue masih mikirin penumpang juga gitu. Pertanyaan berikutnya adalah dari Gilbert _Suwandi 08. Bang, nggak jomblo? Nggak. Nggak ada niat ganti motor, sejauh ini belum ada. Dan pertanyaan terakhir, mending beli R25 atau Ninja 2.5 untuk harian? Berhubung gue belum nyobain keduanya, jadi gue belum bisa kasih masukan apa yang terbaik untuk harian. Mungkin sebenarnya solusi terbaik itu adalah lu sendiri yang coba langsung motornya, lu test drive kedua motor itu, Ninja dan R25 itu, dan lu sendiri yang tentukan motor ini tuh cocok buat lu atau enggak gitu. Pertanyaan berikutnya ada dari @adimasptr. Bang, kegiatan lu selain ngevlog apa aja sih? Hobi touring nggak? Kegiatan gue selain ngevlog itu ya kerja. Selain kerja juga gue suka online di Steam. Terus selain itu juga ya apa sih? Kalau hobi touring sebenarnya nggak terlalu sih, karena gue tuh orangnya kategori orang yang sedikit gampang capek sih. Cuma kalau hobi nggak sampai hobi sih, cuma pengen aja gitu kalau touring tuh. Ya contohnya kayak kemarin ke Bandung atau meetup ke Puncak kemarin, itu gue cukup menikmati sih walaupun gue capek. Pertanyaan berikutnya ada dari @150rooster. Dia motovlogger juga, bisa di subscribe channelnya. Apa motor idaman lu di zaman sekolah dulu? Motor idaman itu sebenarnya waktu sekolah itu CBR 1000 sih. Itu waktu tahun 2008 ya, kurang lebih. Terus siapakah motovlogger favorit lu? Motovlogger favorit sih gue lebih condong ke Riding with Tom sama Chase on Two Wheels sih. Gue lebih suka kedua gaya ngomongnya mereka gitu.
Terus pertanyaan berikutnya adalah dari @isana fn. Bang, pilih ditilang polisi iseng atau ketemu 200 jalanan yang satu sen kiri dan yang satu sen kanan? Enggak, dua-duanya. Berbahaya kalau misalnya ketemu dua-duanya itu. Terus pertanyaan berikutnya adalah dari dan Dicantaka. What do you think about Supermoto? Supermoto itu keren coy. Terus menurut abang Supermoto yang bagus dan terjangkau apa aja ya? Mungkin kalau untuk pasar Indonesia, Supermoto yang paling gampang lu temukan adalah Kawasaki Tracker atau Kawasaki KLX. Mungkin Supermoto yang paling gampang dicari ya hanya tipe itu sih. Kalau untuk motocross yang lain mungkin ada VR. Itu VR apa ya, gue lupa tipenya. Itu sempat booming juga waktu keluar. Waktu gue liat modelnya sih mirip-mirip KTM gitu, mirip-mirip KTM 690. Itu cukup top juga. Kalau untuk harga kurang tahu sih. Pertanyaan berikutnya ada dari R.dan. Bang, enak Old CB atau New CB? Kalau untuk Old CB yang gue pakai enak ya, karena mungkin karena enak itu gue beli CB yang 2014 itu. Terus New CB enak atau enggak gue belum nyobain sih. Mungkin nanti masalah enak atau enggak mungkin nanti bisa gue bandingkan pada saat gue udah nemu test drive unitnya untuk New CB. Oke, thank you. Terus pertanyaan berikutnya ada dari Prinarwanto. Bang, rasanya jadi artis gimana? Dan kalau bisa terspotted sama subscriber gimana? Gue juga bukan tipikal orang yang suka jadi artis. Mungkin hanya channel gue aja lah yang populer gitu. Kalau gue mah ya udahlah, gue pengen biasa aja gitu hidup. Kalau bisa terspotted sama subscriber gimana? Ya gue seneng gitu. Ternyata masih ada lah gitu subscriber yang bisa nemuin gue di jalan, bisa ngobrol sama gue gitu. Dan pertanyaan berikutnya ada dari Faza_AR. Bang, menurut lo motor metik apa yang keren dan enak dilihat? Yang enak dilihat itu sebenarnya mungkin untuk pasar Indonesia ada Honda PCX, ada NMAX, terus sama metik terakhir yang cukup enak dilihat itu ada Suzuki Bergman 200. Itu pas gue nemu di jalan sebenarnya cukup keren sih, walaupun agak bongsor. Ya mungkin itu sih metik yang menurut gue bagus. Ada PCX, NMAX, sama Bergman 200. Pertanyaan berikutnya ada dari Nicholas.f.i. Gak ada rencana ganti knalpot? Mungkin ini juga untuk yang udah nanya di komen YouTube. Kalau gue nggak bakal ganti knalpot racing. Mungkin kayak ganti knalpot apa terbakat yang non racing mungkin ada sih. Yang penting untuk suaranya sebenarnya gue nggak mau suara-suara kayak knalpot racing gitu, karena ya aku lebih suka standar gitu. Terus pertanyaan dari IM Yeremias. Menurut Bang Ical apa kelebihan dan kekurangan Xiaomi buat ngevlog? Kelebihan dan kekurangannya gue pernah bikin review dan unboxing dari Xiaomi Y, bisa dilihat di sini dan di sini. Terus ada keinginan nggak sama Bang Jody, Andrew, dan motovlogger untuk ngumpulin motovlogger Indonesia dan bikin acara tahunannya? Mungkin kayaknya sih ada sih, cuma untuk melakukan setahun sekali agak susah. Tapi keinginan pasti ada sih. Pertanyaan berikutnya ada dari One Speed JT. Dia motovlogger juga, bisa di subscribe channelnya. Perbuatan pengendara gimana yang paling bikin lo kesel di jalan? Ada pengalaman paling ngeselin nggak? Pengalaman paling ngeselin ada sih. Sebelum motovlogging itu gue sempet ribut sama angkot. Jadi di pertigaan itu, jadi gue dari misalnya ini ada T gitu, nah ini gue dari arah sini mau belok ke sini, nah dia tuh si angkot itu ngetem pas banget ngeblok jalannya gue gitu. Itu gue kesel, sempat ya you know lah apa yang gue lakukan gitu. Nah itu hampir ribut sih, walaupun dilerai juga sama orang. Itu kejadiannya sebelum gue motovlogging sih. Pertanyaan berikutnya ada dari apa nih, BRNDN 2K6. Bang, motor kopling yang buat pemula apa ya? Kalau untuk motor kopling tergantung sih. Kalau untuk pemula mungkin bisa pilih Jupiter MX yang 135. Itu kan
motor kopling yang kalau gue bilang bobotnya cukup ringan, atau Honda Versa 150 itu mungkin untuk kopling pemula bisa dipakai. Terus pertanyaan berikutnya ada dari SB Vlogs, dia juga motovlogger, bisa di subscribe juga channelnya. Seberapa penting second cam atau third cam buat motovlogger? Kalau gue sih beli second cam itu karena kalau amit-amit yang biasa gue pakai mati, jadi ada cadangan ya gitu. Seberapa penting sih sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuma kalau gue beli karena ya just in case aja gitu, jaga-jaga. Terus kenapa milih Xiaomi? Karena untuk Xiaomi itu dia termasuk produk yang terbaik lah di rentang harga segitu dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Terus pertanyaan berikutnya dari Anubis Motovlogs, dia juga motovlogger, bisa di subscribe channelnya. Bang Ical minta pendapat pribadi, apa sih membuat ente sampai terjun ke dunia motovlog? Kiat-kiat biar menjadi motovlogger yang baik buat motovlogger yang baru. Apa ya? Jadi gue tuh awal gue terjun ke dunia motovlog itu karena ngeliat Royal Jordanian, itu yang pertama. Nah, terus pas di situ gue kan dia kayak ada di feature channelnya gitu, ada SJ Bali, ada Riding with Tom, ada Adrian Nickelodeon. Nah itu dari tiga itu gue lihat tiga-tiganya, wah ternyata keren gitu. Terus gue tuh termotivasi dari situ sih. Terus pas gue lihat videonya SJ Bali, oh gue pikir orang luar gitu, ternyata gue pikir ternyata di luar gitu, ternyata di Balinya sendiri. Terus gue lihat videonya ternyata keren lah gitu. Terus ya gue termotivasi dari situ sih. Terus kiat-kiat biar menjadi motovlogger yang baik, motovlogger yang baru itu yang penting lu tuh konsisten sama channel YouTube lu, dan juga sama apa ya yang penting lu tuh konsisten sama channel YouTube lu, dan yang penting konten yang lu berikan tuh bagus gitu ya sih. Dan ya kalau bisa sih mainin lah di konten kreatornya YouTube, itu banyak panduannya juga di situ bisa dilihat. Terus pertanyaan berikutnya ada dari Lukas Gratia, dia juga motovlogger, bisa dicek channelnya. Bang, enak mana jatuh ke aspal atau jatuh cinta? Ya enakan jatuh cinta lah, jatuh ke aspal sakit anjir. Ngilu coy. Terus pertanyaan berikutnya ada dari Andrew YHZ, dia motovlogger juga, bisa di subscribe channelnya. Dan dia nanya, kalau gue ganteng, gue sama lu gantengan siapa? Gue kan pasti gue lah, gue yang paling ganteng. Pertanyaan berikutnya ada dari Fuad Amsyari 911, Bang ID Steamnya apa sih? Ayo mabar bareng. ID Steamnya bisa dilihat di sini. ID Steamnya nanti gue link di video. Kalau main bareng Dota, ya kadang-kadang sih gue tiap malam emang gue suka online Steam. Duh maaf ada mic. Kalau untuk main bareng agak susah sih, paling gue cuma sekedar online doang. Terus mungkin pertanyaan yang terakhir ada dari Akbar Ahmad L. Menurut lu, apakah di tahun 2016 ini motovlog akan jadi tren YouTube? Pasti mungkin sih. Nggak ada yang nggak mungkin lah. Apalagi kan kalau gue lihat motovlog di Indonesia itu lagi banyak-banyaknya lah motovlogger baru. Gue lihat sih banyak dan cukup bagus gitu. Ya mungkin segitu pertanyaan yang bisa gue jawab. Yang belum terjawab mohon maaf, mungkin bisa lu tanya lagi di bawah. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Mungkin nanti gue bakal buka Q&A session berikutnya, mungkin di lain kesempatan. Thank you for watching. Jangan lupa komen, di subscribe juga channelnya, di like juga video ini kalau lu suka, dan kalau memang lu suka banget boleh di share juga video ini. Oke? Thank you.